Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang percakapan atau dialog. Apa yang dimaksud dengan percakapan? Percakapan adalah sebuah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan, atau perasaannya. Komunikasi itu dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh komunikasi secara langsung yaitu misalnya kita bertatap muka, bertemu di jalan. Kemudian untuk komunikasi tidak langsung misalnya menggunakan alat komunikasi seperti telepon genggam ataupun di media sosial seperti chatting, DM, atau yang lainnya. Tujuan komunikasi yaitu agar pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh kedua belah pihak sehingga terjadi hasil yang efektif dan memuaskan. Unsur utama dalam komunikasi yaitu bagaimana seseorang dapat menggunakan bahasa dengan baik dan tepat. Aspek yang perlu diperhatikan ketika kita akan berkomunikasi yaitu satu, waktu. Misalnya pagi, siang, sore, ataupun malam. Kemudian ada situasi. Itu ada formal, semi formal, maupun non formal. Kemudian yang ketiga yaitu tempat. Tempat misalnya di rumah, di sekolah, di kantor, di pasar, ataupun ketika bertemu di jalan. Kemudian yang terakhir yang harus diperhatikan yaitu hubungan. Hubungan antara pembicara dengan lawan bicaranya. Misalnya keluarga, ayah atau ibu dengan anaknya, atau bisa saudaranya, kemudian dengan teman sebaya, ataupun di kantor misalnya atasan dengan bawahannya, ataupun dengan orang yang baru dikenal. Selanjutnya, dalam percakapan itu ada sebuah ungkapan. Ungkapan itu ada ketika memulai percakapan dan ketika mengakhiri percakapan. Ketika memulai percakapan, ada ungkapan formal. Misalnya, Assalamualaikum, ataupun selamat pagi. Kemudian ada yang non formal, misalnya dalam telepon, hai apa kabar, halo Pak, Bu, seperti itu juga bisa. Kemudian ada ungkapan ketika mengakhiri percakapan. Dalam situasi formal misalnya terima kasih, sampai jumpa, ataupun demikian yang dapat saya sampaikan, ataupun bisa juga sebelum saya mengakhiri percakapan ini saya akan menegaskan kembali, seperti itu. Kemudian ungkapan yang non formal misalnya
Oke, udah dulu ya, ataupun jangan lupa besok kita bertemu, atau sampai jumpa minggu depan, itu pun seperti bisa juga bisa. Kemudian kita akan mempelajari tentang penerapan pola gilir percakapan secara aktif. Pola gilir percakapan itu sebenarnya dilakukan agar tidak hanya didominasi oleh satu orang saja, jadi secara menyeluruh dan merata. Pola gilir itu dapat dilakukan dengan cara melempar sebuah pertanyaan dari pembicara satu ke pembicara lainnya, atau dari pembicara satu ke lawan bicaranya. Kemudian kita akan mempelajari tentang pengalihan topik pembicaraan secara halus. Dalam percakapan formal, semi formal, maupun non formal, sering terjadi adanya pengalihan topik pembicaraan. Pengalihan topik pembicaraan ini terjadi karena satu topik dengan satu topiknya lain itu masih saling berkaitan. Terus proses pengalihan topik pembicaraan itu dapat disadari oleh pembicara satu ataupun yang lainnya, dan juga bisa tidak disadari oleh kedua belah pihak. Jika memungkinkan, pengalihan topik pembicaraan itu dapat dilakukan dengan cara yang halus dan benar agar tidak menyinggung kedua belah pihak dan nantinya tidak menimbulkan konflik. Materi yang terakhir yaitu mengungkapkan perbedaan pendapat secara halus. Setiap orang pasti memiliki pendapat, pandangan setiap orangnya masing-masing, dan itu pun dapat diungkapkan dengan ungkapan atau bahasa yang baik dan tepat. Tujuannya sama, agar tidak menimbulkan konflik nantinya. Ungkapan seperti mustahil, tidak benar, atau tidak masuk akal sebaiknya itu dihindari. Kalau bisa itu ketika akan mengungkapkan sebuah pendapat atau akan memulai pembicaraannya, sebaiknya mengacungkan tangan, instruksi, atau mengucapkan permohonan maaf terlebih dahulu, atau juga memberikan kesan-kesan yang mendukung ketika di dalam sebuah diskusi. Baik, hanya materi ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.